dengan nomor induk mahasiswa 856464304. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru. Hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD, Modul 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alat serpihan. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama ini adalah sapi, teman-teman. Sapi termasuk makhluk hidup karena sapi bergerak dan bereaksi terhadap perangsang, bernapas, perlu makanan, nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Ciri spesifik yang dimiliki sapi adalah sapi termasuk hewan berkaki 4, berekor, bertanduk, dan termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah ayam. Ayam juga memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup sama seperti hewan lain. Ciri spesifik yang dimiliki ayam adalah ayam termasuk hewan berkaki 2 dan bercakar, bertubuh berbulu, memiliki paruh, serta bagian khas di kepala berupa jengger dan pial. Perbedaan jantan dan betina sangat nampak jelas ya teman-teman. Yang ketiga adalah semut. Semut termasuk hewan berkoloni loh, yaitu hewan dengan pembagian kasta, ada ratu, pekerja, dan prajurit. Mereka juga memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup seperti hewan lain. Ciri spesifik yang dimiliki semut adalah tubuh beruas 3, memiliki 3 pasang kaki, dan sepasang antena untuk mendeteksi bau. Yang keempat adalah kucing. Kucing yang imut dan comel ini banyak disukai manusia. Mereka juga memiliki ciri-ciri umum seperti hewan lain loh. Ciri spesifik yang dimiliki kucing yaitu kucing ini hewan berkaki 4, berbulu, berekor, penglihatan yang tajam terutama pada malam hari, berkumis yang sensitif, cakar yang bisa ditarik masuk, telinga yang dapat bergerak, dan kebiasaan membersihkan diri. Hewan yang terakhir adalah cicak. Cicak juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri umum seperti hewan lain. Ciri spesifik dari cicak adalah mempunyai perekat di kaki sehingga bisa merayap dan tidak jatuh, mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, dan kemampuan memutus ekor autotomi untuk melindungi diri dari musuh. Tapi tenang, dapat tumbuh lagi. Tumbuhan yang pertama adalah pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng termasuk makhluk hidup sama seperti hewan, memiliki ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap perangsang, bernapas, perlu makan, nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Ciri spesifik pohon kelengkeng yaitu berakar tunggang, berbatang kayu keras, serta daun majemuk menyirip yang hijau tua dan mengkilap. Yang kedua adalah pohon jeruk. Pohon jeruk termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri umum seperti tumbuhan lain. Ciri spesifik yang dimiliki pohon jeruk adalah berakar ganda, serabut dan tunggang, batang kayu berduri, daun hijau yang berkilap dengan aroma khas, serta memiliki bunga sempurna berwarna putih yang harum. Yang ketiga adalah pohon jambu air. Pohon jambu air termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri umum seperti tumbuhan lain. Ciri spesifik yang dimiliki pohon jambu air adalah berbatang kayu kasar, daun tunggal yang tersusun, berbuah tergantung dan berair, serta berakar tunggang. Yang keempat adalah pohon pepaya. Pohon pepaya juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri umum seperti tumbuhan lain. Ciri spesifik yaitu berbatang lurus dan berongga, bergetah, memiliki daun besar menjari, dan memiliki akar tunggang dan akar samping yang lunak. Tumbuhan terakhir adalah pohon singkong. Pohon singkong juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri umum seperti tumbuhan lain. Ciri spesifik yaitu batang kayu bergerigi, daun menjari, dan umbi akar yang merupakan cadangan makanan utama. Ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan pada hari ini. Hewan dan tumbuhan yang saya amati memiliki ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap perangsang, bernapas, perlu makan, nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Ciri ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan spesiesnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dalam kegiatan praktikum kali ini. Apakah tumbuhan memiliki ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap perangsang? Jelaskan.
Ya, tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang. Gerak ini bersifat pasif, tidak seperti hewan dan manusia. Artinya tidak menyebabkan perpindahan tempat dan dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam maupun luar seperti cahaya, air, sentuhan, gravitasi, dan bahan kimia. Yang kedua, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki persamaan sebagai makhluk hidup, seperti bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang. Perbedaan utamanya terletak pada cara mendapatkan energi dan mobilitas. Tumbuhan adalah autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, dan cenderung statis, bergerak terbatas pada bagian tubuh. Sedangkan hewan adalah heterotrof, atau mendapatkan makanan dari makhluk lain, dan motil, atau dapat bergerak dan berpindah tempat.